Perencanaan daerah. Perencanaan dan penganggaran merupakan proses yang paling krusial dalam penyelenggaraan pemerintahan karena berkaitan dengan tujuan dari pemerintah itu sendiri untuk mensejahterakan rakyatnya. Perencanaan dan penganggaran merupakan proses yang terintegrasi. Oleh karenanya, output dari perencanaan adalah penganggaran. Jenis-jenis perencanaan daerah. Yang pertama adalah rencana pembangunan jangka panjang daerah atau yang disingkat RPJPD. Rencana pembangunan jangka panjang daerah merupakan suatu dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 20 tahun. Dokumen perencanaan tersebut bersifat makro yang memuat visi, misi, dan arah pembangunan jangka panjang daerah. Dalam penyusunan RPJPD, kabupaten atau kota mengacu arah pembangunan daerah yang ditetapkan pada RPJPD provinsi sesuai kondisi dan karakteristik daerah. Arah pembangunan jangka panjang memuat arah pembangunan dalam lingkup setiap fungsi pemerintahan di daerah dan dilengkapi dengan penyepakatan fungsi dan peranan masing-masing subwilayah pemerintah daerah dalam pembangunan jangka panjang. RPJPD merupakan produk para pemangku kepentingan daerah, utamanya pihak-pihak yang berkepentingan dengan kondisi daerah pada 20 tahun ke depan, sehingga memiliki visi jangka panjang. Dokumen RPJPD ditetapkan dengan peraturan daerah. Yang kedua yaitu Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah atau RPJMD. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah atau RPJMD merupakan arah pembangunan yang ingin dicapai daerah dalam kurun waktu 5 tahun, sesuai masa bakti kepala daerah terpilih. RPJMD disusun berdasarkan visi, misi, dan program kerja kepala daerah. Program dan kegiatan yang direncanakan sesuai urusan pemerintah yang menjadi batas kewenangan daerah, dengan mempertimbangkan kemampuan atau kapasitas keuangan daerah. RPJMD wajib disusun oleh daerah yang telah memiliki kepala daerah hasil pemilihan langsung. Untuk menjamin kesinambungan rencana kerja pemerintah daerah, RPJMD memuat sasaran hasil pembangunan tahunan untuk setiap tahun rencana ditambah dengan sasaran hasil pembangunan 1 tahun setelah periode 5 tahun kepala daerah menjabat. RPJMD ditetapkan dalam peraturan daerah paling lambat 3 bulan setelah terhitung kepala daerah dilantik. Yang ketiga adalah Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah atau Renstra SKPD. Renstra SKPD adalah dokumen perencanaan SKPD yang berjangka waktu 5 tahun. Disusun dalam rangka mengoperasionalkan RPJMD sesuai tugas dan fungsi masing-masing SKPD sesuai bidang urusan yang menjadi kewenangan daerah. Renstra SKPD disusun dengan berpedoman pada RPJMD dan standar pelayanan minimal, dengan materi dan substansi utama memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan pada tingkat SKPD. Renstra SKPD akan memudahkan untuk menyusun anggaran yang diklasifikasikan menurut organisasi, fungsi, program, dan kegiatan. Renstra SKPD ditetapkan dengan keputusan Kepala SKPD. Yang keempat adalah Rencana Kerja Pemerintah Daerah atau RKPD. RKPD merupakan rencana pembangunan tahunan pemerintah daerah. RKPD wajib disusun oleh daerah sebagai landasan dalam penyusunan anggaran pendapatan dan belanja daerah atau APBD. Dokumen RKPD disusun untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan. Di samping itu, RKPD berfungsi sebagai
pedoman penyusunan rencana kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah atau Renja SKPD. RKPD memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, prioritas pembangunan dan kewajiban daerah, rencana kerja dan pendanaannya yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat, serta deskripsi kinerja pembangunan pada tahun sebelumnya. Rancangan kerangka ekonomi daerah mendeskripsikan proyeksi pendapatan daerah, alokasi belanja daerah, sumber dan penggunaan pembiayaan disertai dengan asumsi yang mendasarinya sebagai dasar dalam pengalokasian dana pada setiap rencana kerja. Prioritas pembangunan daerah merupakan kebijakan yang dipilih sebagai strategi untuk mencapai sasaran hasil yang ingin dicapai pada akhir periode pembangunan jangka menengah. Sedangkan kewajiban daerah merupakan strategi untuk mencapai sasaran sesuai dengan standar pelayanan minimal yang ditetapkan. Rencana kerja menerjemahkan prioritas pembangunan, berisi program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh SKPD, beserta sasaran, hasil, dan keluaran yang akan dicapai pada akhir tahun rencana berdasarkan SPM, maupun sebagai upaya mencapai sasaran akhir pada periode pembangunan jangka menengah. Yang kelima adalah rencana kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah atau yang disingkat Renja SKPD. Renja SKPD merupakan dokumen rencana pembangunan masing-masing SKPD yang berjangka waktu 1 tahun. Renja SKPD memuat kebijakan, program, dan kegiatan yang disusun sesuai dengan tugas dan fungsi SKPD yang bersangkutan berdasarkan urusan yang menjadi kewenangan daerah, sasaran, hasil, dan keluaran yang terukur, beserta rincian pendanaannya. Dokumen Renja SKPD mengoperasionalkan RKPD disertai upaya mempertahankan dan meningkatkan capaian kinerja pelayanan masyarakat yang sudah dicapai oleh SKPD dengan memperhatikan kebutuhan masyarakat sesuai kesepakatan yang dicapai dalam musrembang tahunan. Renja SKPD yang telah ditetapkan dengan keputusan Kepala SKPD menjadi dasar dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah atau RKA SKPD. Tahapan penyusunan dokumen perencanaan daerah. Tahapan penyusunan RPJPD disusun dengan tahapan sebagai berikut. Yang pertama, penyiapan rancangan RPJPD. Penyiapan rancangan RPJPD untuk mendapatkan gambaran awal dari visi misi dan arah pembangunan daerah yang merupakan tanggung jawab Kepala Bapeda, dan selanjutnya menjadi bahan bahasan dalam musrenbang jangka panjang daerah. Rancangan RPJPD dimaksud dilampiri dengan hasil analisis yang menggambarkan kondisi umum daerah dalam periode perencanaan 20 tahun ke depan dan arah pembangunan daerah yang telah ditetapkan dalam RPJPD tingkat pemerintah atasnya. Musrenbang jangka panjang daerah. Musrenbang jangka panjang daerah merupakan forum konsultasi dengan para pemangku kepentingan pembangunan untuk membahas rancangan visi, misi, dan arah pembangunan yang telah disusun di bawah koordinasi Kepala Bapeda. Mendapatkan komitmen para pemangku kepentingan pembangunan yang menjadi bahan masukan dalam penyempurnaan rancangan visi, misi, dan arah pembangunan daerah. Lalu yaitu penyusunan rancangan akhir RPJPD. Penyusunan rancangan akhir RPJPD merupakan tanggung jawab Kepala Bapeda dengan bahan masukan utama hasil kesepakatan musrenbang jangka panjang daerah. Rancangan akhir ini disampaikan kepada Kepala Daerah dan selanjutnya diproses untuk ditetapkan dalam peraturan daerah.
Lalu yang terakhir, penetapan peraturan daerah tentang RPJPD. Rancangan peraturan daerah tentang rencana pembangunan jangka panjang daerah terlebih dahulu dikonsultasikan kepada Menteri Dalam Negeri bagi daerah provinsi dan kepada gubernur bagi daerah kabupaten atau kota sebelum ditetapkan. Tahapan penyusunan RPJMD. RPJMD disusun dengan tahapan sebagai berikut. Yang pertama, penyiapan rancangan awal RPJMD. Penyusunan rancangan awal dilakukan dengan memperhatikan capaian kinerja pembangunan daerah periode sebelumnya atau yang terkini, melakukan analisis kondisi umum daerah dan kemampuan keuangan daerah atau bisa disebut fiscal capacity. Hasil dari analisis tersebut di atas digunakan untuk diserasikan terhadap visi, misi, dan program kepala daerah terpilih. Lalu yang kedua, penyiapan rancangan Renstra SKPD. Penyiapan rancangan Renstra SKPD merupakan tanggung jawab kepala SKPD yang memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsi SKPD dalam bidang urusan yang menjadi kewenangan daerah dan rancangan awal dari RPJMD. Rancangan Renstra SKPD merupakan bahan masukan dalam penyusunan rancangan RPJMD. Program atau kegiatan dan capaian hasil atau keluaran serta pendanaannya dalam rancangan Renstra SKPD adalah bersifat indikatif, tidak mengabaikan keberhasilan yang sudah dicapai selama ini dan diselaraskan dengan program prioritas kepala daerah terpilih. Dalam rencana kerja tersebut telah tersusun program dan kegiatan-kegiatan SKPD, lintas SKPD, dan kewilayahan. Lalu yang ketiga, penyusunan rancangan RPJMD. Rancangan RPJMD merupakan integrasi rancangan awal RPJMD dengan rancangan Renstra SKPD, yang penyusunannya menjadi tanggung jawab Kepala Bapeda dan menjadi masukan utama dalam musrenbang jangka menengah daerah. Rancangan RPJMD sudah memuat rancangan rencana kerja yang berisi rincian program dan kegiatan SKPD, sasaran hasil dan keluaran, serta pendanaan indikatif dalam upaya mencapai sasaran hasil pembangunan jangka menengah. Lalu yang keempat, musrenbang jangka menengah daerah. Musrenbang jangka menengah daerah merupakan forum konsultasi dengan para pemangku kepentingan pembangunan, termasuk DPRD, Panja RPJMD untuk membahas rancangan RPJMD di bawah koordinasi Kepala Bapeda, mendapatkan komitmen para pemangku kepentingan pembangunan yang menjadi masukan dalam penyempurnaan rancangan visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan-kegiatan. Musrenbang jangka menengah daerah dilaksanakan paling lambat 2 bulan setelah kepala daerah terpilih dilantik. Lalu yang kelima, penyusunan rancangan daerah RPJMD. Penyusunan rancangan akhir RPJMD merupakan tanggung jawab Kepala Bapeda dengan masukan utama kesepakatan musrenbang jangka menengah daerah untuk disampaikan kepada kepala daerah dan selanjutnya diproses untuk ditetapkan dalam peraturan daerah. Lalu yang keenam, penetapan peraturan daerah tentang RPJMD. Rancangan peraturan daerah tentang rencana pembangunan jangka menengah daerah terlebih dahulu dikonsultasikan kepada Menteri Dalam Negeri bagi daerah provinsi dan kepada gubernur bagi daerah kabupaten atau kota sebelum ditetapkan. Jangka waktu penetapan peraturan daerah tentang rencana pembangunan jangka menengah daerah paling lambat 3 bulan sejak kepala daerah dilantik. Tahapan penyusunan Renstra SKPD. Renstra SKPD merupakan dokumen rencana pembangunan dari masing-masing SKPD sesuai tugas dan fungsi SKPD dalam jangka waktu 5 tahun. Renstra SKPD disusun dengan tahapan sebagai berikut, yakni penyiapan rancangan Renstra SKPD. Kepala SKPD menyusun rancangan Renstra SKPD yang memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsi SKPD, serta rancangan awal RPJMD dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut. Yang pertama yakni visi, misi, dan program prioritas kepala daerah dan sasaran hasil pembangunan yang hendak dicapai dalam jangka 5 tahun. Yang kedua yakni sasaran hasil pembangunan yang hendak dicapai
yang merupakan program dan kegiatan pada suatu rencana kerja dalam bentuk kerangka regulasi dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif sesuai dengan tugas dan fungsi SKPD. Yang ketiga ada hasil analisis perkiraan maju anggaran atau Medium Term Expenditure Framework atau MTEF untuk mengetahui pagu indikatif bagi sebagai pelaksanaan program dan kegiatan dalam jangka waktu 5 tahun dengan biaya pembangunan diutamakan untuk memenuhi pelayanan kepada masyarakat berdasarkan standar pelayanan minimal atau SPM yang dicapai melalui kerangka regulasi dan kerangka pendanaan. Yang keempat ada rancangan awal RPJMD. Penyusunan rancangan akhir Renstra SKPD, yakni penyusunan rancangan akhir Renstra SKPD berpedoman pada RPJMD yang telah ditetapkan dengan peraturan daerah. Lalu penetapan peraturan kepala SKPD tentang Renstra SKPD. Agar Renstra SKPD menjadi dokumen perencanaan pembangunan 5 tahun SKPD dan menjadi pedoman dalam penyusunan rencana kerja SKPD, maka Renstra SKPD ditetapkan dengan peraturan kepala SKPD. Tahapan penyusunan RKPD. RKPD disusun dengan tahapan sebagai berikut, yakni penyiapan rancangan awal RKPD. RKPD merupakan penjabaran RPJMD dalam rangka mencapai sasaran pembangunan jangka menengah daerah. Rancangan awal RKPD disusun dengan memperhatikan hasil analisis kemampuan keuangan daerah, prioritas pembangunan daerah yang disinkronisasikan dengan prioritas pembangunan pada RKP tingkat pemerintah atasnya untuk mencapai sasaran hasil pembangunan pada RPJMD yang direncanakan akan dicapai pada tahun rencana yang berkenaan. Lalu penjabaran rencana kerja SKPD untuk mencapai sasaran hasil pembangunan. Memperhatikan perakiraan maju anggaran untuk mengetahui pagu indikatif bagi setiap SKPD dalam melaksanakan program dan kegiatan pada tahun rencana berkenaan. Selanjutnya, melakukan penyiapan rancangan renja SKPD. Penyiapan rancangan renja SKPD merupakan tanggung jawab kepala SKPD yang memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah serta yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat. Rancangan renja SKPD digunakan sebagai bahan masukan dalam penyusunan rancangan RKPD. Selanjutnya, melakukan penyusunan rancangan RKPD. Rancangan RKPD merupakan integrasi rancangan awal RKPD dengan rancangan renja SKPD yang penyusunannya menjadi tanggung jawab Kepala Bapeda dan menjadi masukan utama dalam Musrenbang tahunan daerah. Rancangan RKPD sudah memuat rancangan kerangka ekonomi daerah prioritas pembangunan daerah, rencana kerja, dan pendanaannya yang bersifat indikatif. Setiap prioritas pembangunan daerah disusun untuk mencapai sasaran hasil pembangunan jangka menengah daerah yang terukur dan dapat dikenali indikatornya. Dalam penetapan prioritas pembangunan dilakukan dengan memperhatikan isu-isu masalah strategis atas pengaruh internal dan eksternal. Lalu, Musrenbang tahunan daerah merupakan rangkaian kegiatan yang dimulai dari Musrenbang kelurahan, Musrenbang kecamatan, Forum SKPD, dan Musrenbang tahunan kabupaten atau kota, Forum SKPD provinsi, dan Musrenbang provinsi. Merupakan forum konsultasi dengan para pemangku kepentingan pembangunan untuk membahas prioritas pembangunan, rencana kerja pembangunan, mengalokasikan anggaran pada setiap rencana kerja, lokasi kegiatan, dan SKPD yang bertanggung jawab dalam pelaksanaannya. Mendapatkan komitmen para pemangku kepentingan pembangunan yang menjadi masukan dalam penyempurnaan rancangan RKPD. Lalu selanjutnya ke penyusunan rancangan akhir RKPD. Penyusunan rancangan akhir RKPD merupakan tanggung jawab Kepala Bapeda dengan masukan utama hasil kesepakatan Musrenbang tahunan daerah untuk disampaikan kepada Kepala Daerah dan selanjutnya diproses untuk ditetapkan dalam peraturan Kepala Daerah.
Penetapan peraturan kepala daerah tentang RKPD. RKPD yang telah disempurnakan ditetapkan dengan peraturan kepala daerah digunakan sebagai pedoman penyempurnaan rancangan renja SKPD, lalu sebagai pedoman penyusunan RAPBD. Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah. Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah atau Renja SKPD merupakan dokumen rencana pembangunan masing-masing SKPD yang berjangka waktu 1 tahun. Renja SKPD membuat kebijakan, program, dan kegiatan yang disusun sesuai dengan tugas dan fungsi SKPD yang bersangkutan berdasarkan urusan yang menjadi kewenangan daerah, sasaran indikator, hasil, dan keluaran yang terukur, beserta rincian pendanaannya. Dokumen Renja SKPD mengoperasikan RKPD disertai upaya mempertahankan dan meningkatkan capaian kerja dengan memperhatikan kebutuhan masyarakat sesuai kesepakatan yang dicapai dalam musrembang tahunan. Renja SKPD yang telah ditetapkan dengan keputusan Kepala SKPD menjadi dasar dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah atau RKA SKPD. Pengelolaan keuangan daerah berdasarkan PP nomor 58 tahun 2005. Definisi keuangan daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang, termasuk di dalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut. Pengertian keuangan daerah tersebut secara operasional dijabarkan ke dalam ruang lingkup keuangan daerah yang meliputi: yang pertama, hak daerah untuk memungut pajak daerah dan retribusi daerah serta melakukan pinjaman. Lalu yang kedua, kewajiban daerah untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah dan membayar tagihan pihak ketiga. Yang ketiga, penerimaan daerah. Yang keempat, pengeluaran daerah. Lalu yang kelima, kekayaan daerah yang dikelola sendiri atau oleh pihak lain berupa uang, surat berharga, piutang, barang, serta hak lain yang dapat dinilai dengan uang, termasuk kekayaan yang dipisahkan pada perusahaan daerah. Lalu yang keenam, kekayaan pihak lain yang dikuasai oleh pemerintah daerah dalam rangka penyelenggaraan tugas pemerintah daerah atau kepentingan umum. Pengelolaan keuangan daerah berarti keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah. Dengan demikian, kegiatan perencanaan atau penganggaran merupakan awal dari siklus pengelolaan keuangan daerah yang memiliki makna yang krusial dalam menentukan arah pengelolaan keuangan daerah itu sendiri dalam 1 tahun anggaran yang direncanakan. Pengertian APBD. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD dan ditetapkan dengan peraturan daerah. APBD merupakan instrumen penting bagi pemerintah dalam rangka mewujudkan pelayanan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat untuk tercapainya tujuan bernegara. Fungsi APBD ada 6, yakni fungsi otorisasi. Fungsi otorisasi mengandung arti bahwa anggaran menjadi dasar untuk melaksanakan pendapatan dan belanja pada tahun yang bersangkutan. Lalu yang kedua ada fungsi perencanaan. Fungsi perencanaan mengandung arti bahwa anggaran menjadi pedoman
bagi manajemen dalam merencanakan kegiatan pada tahun yang bersangkutan. Fungsi pengawasan mengandung arti bahwa anggaran menjadi pedoman untuk menilai apakah kegiatan penyelenggaraan pemerintah negara sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. Lalu yang keempat ada fungsi alokasi. Fungsi alokasi mengandung arti bahwa anggaran harus diserahkan untuk mengurangi pengangguran dan pemborosan sumber daya serta meningkatkan efisiensi dan efektivitas perekonomian. Yang kelima ada fungsi distribusi. Fungsi distribusi mengandung arti bahwa kebijakan anggaran harus memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan. Lalu yang terakhir ada fungsi stabilisasi. Fungsi stabilisasi mengandung arti bahwa anggaran pemerintah menjadi alat untuk memelihara dan mengupayakan keseimbangan fundamental perekonomian. Prinsip penyusunan APBPD. Yang pertama adalah partisipasi masyarakat. Hal ini mengandung makna bahwa pengambilan keputusan dalam proses penyusunan dan penetapan APBD sedapat mungkin melibatkan partisipasi masyarakat, sehingga masyarakat mengetahui akan hak dan kewajibannya dalam pelaksanaan APBD. Yang kedua adalah transparansi dan akuntabilitas anggaran. APBD yang disusun harus dapat menyajikan informasi secara terbuka dan mudah diakses oleh masyarakat, meliputi tujuan, sasaran, sumber pendanaan pada setiap jenis belanja, serta korelasi antar besaran anggaran dengan manfaat dan hasil yang ingin dicapai dari suatu kegiatan yang dianggarkan. Oleh karena itu, setiap pengguna anggaran harus bertanggung jawab terhadap penggunaan sumber daya yang dikelola untuk mencapai hasil yang ditetapkan. Yang ketiga adalah disiplin anggaran. Beberapa prinsip dalam disiplin anggaran yang perlu diperhatikan antara lain: pendapatan yang direncanakan merupakan perkiraan yang terukur secara rasional yang dapat dicapai untuk setiap sumber pendapatan. Sedangkan belanja yang dianggarkan merupakan batas tertinggi pengeluaran belanja. Penganggaran pengeluaran harus didukung dengan adanya kepastian tersedianya penerimaan dalam jumlah yang cukup dan tidak dibenarkan melaksanakan kegiatan yang belum tersedia atau tidak mencukupi kredit anggarannya dalam APBD atau perubahan APBD. Semua penerimaan dan pengeluaran daerah dalam tahun anggaran yang bersangkutan harus dianggarkan dalam APBD dan dilakukan melalui rekening kas umum daerah. Yang keempat adalah keadilan anggaran. Pajak daerah, retribusi daerah, dan pungutan daerah lainnya yang dibebankan kepada masyarakat harus mempertimbangkan kemampuan masyarakat untuk membayar. Masyarakat yang memiliki kemampuan pendapatan rendah secara proporsional diberi beban yang sama, sedangkan masyarakat yang mempunyai kemampuan untuk membayar tinggi diberikan beban yang tinggi pula. Untuk menyeimbangkan kedua kebijakan tersebut, pemerintah daerah dapat melakukan perbedaan tarif secara rasional guna menghilangkan rasa ketidakadilan. Selain daripada itu, dalam mengalokasikan belanja daerah, harus mempertimbangkan keadilan dan pemerataan agar dapat dinikmati oleh seluruh lapisan masyarakat tanpa diskriminasi pemberian pelayanan. Yang kelima adalah efisiensi dan efektivitas anggaran. Dana yang tersedia harus dimanfaatkan seoptimal mungkin untuk meningkatkan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas anggaran, dalam perencanaan anggaran perlu memperhatikan tujuan, sasaran, dan hasil dan manfaat, serta indikator kinerja yang ingin dicapai, dan penetapan prioritas kegiatan dan perhitungan beban kerja, serta penetapan harga satuan yang rasional.
Yang terakhir adalah taat asas. APBD sebagai rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah ditetapkan dengan peraturan daerah. Memperhatikan APBD tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undang yang lebih tinggi, mengandung arti bahwa apabila pendapatan, belanja, dan pembiayaan yang dicantumkan dalam rancangan peraturan daerah tersebut telah sesuai dengan ketentuan undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan presiden, keputusan presiden, atau peraturan atau keputusan atau surat edaran menteri yang diakui keberadaannya dan mempunyai kekuatan hukum yang mengikat sepanjang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. APBD tidak bertentangan dengan kepentingan umum, mengandung arti bahwa rancangan peraturan daerah tentang APBD lebih diarahkan agar mencerminkan keberpihakan kepada kebutuhan dan kepentingan masyarakat dan bukan membebani masyarakat. Peraturan daerah tidak boleh menimbulkan diskriminasi yang dapat mengakibatkan ketidakadilan, menghambat kelancaran arus barang dan pertumbuhan ekonomi masyarakat, pemborosan keuangan negara atau daerah, memicu ketidakpercayaan masyarakat kepada pemerintah, dan mengganggu stabilitas keamanan serta ketertiban masyarakat yang secara keseluruhan mengganggu jalannya penyelenggaraan pemerintahan di daerah. APBD tidak bertentangan dengan peraturan daerah lainnya, mengandung arti bahwa apabila kebijakan yang dituangkan dalam peraturan daerah tentang APBD tersebut setelah sesuai dengan ketentuan peraturan daerah sebagai penjabaran lebih lanjut dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dengan memperhatikan ciri khas masing-masing daerah. Proses penyusunan APBD. Yang pertama yaitu proses penyusunan kebijakan umum APBD atau KUA. Kepala daerah menyampaikan rancangan KUA kepada DPRD untuk dibahas oleh tim anggaran pemerintah daerah bersama panitia anggaran DPRD dalam pembicaraan pendahuluan RAPBD tahun anggaran berikutnya. Substansi rancangan KUA meliputi program dan kegiatan menurut urusan pemerintahan, organisasi, sasaran, dan target kinerja serta pagu anggaran indikatif dari masing-masing urusan pemerintahan. Program dan kegiatan beserta perkembangan asumsi ekonomi makro dan perubahan pokok-pokok kebijakan fiskal yang ditetapkan pemerintah. Program dan kegiatan yang tercantum dalam nota kesepakatan KUA antara kepala daerah dan dengan pimpinan DPRD. Dapat dicantumkan klausul yang menyatakan bahwa dalam hal terjadi pergeseran asumsi yang melandasi penyusunan KUA akibat adanya kebijakan pemerintah, dapat dilakukan penambahan atau pengurangan program dan kegiatan serta pagu anggaran indikatif apabila belum ditampung dalam nota kesepakatan KUA. Penambahan atau pengurangan program dan kegiatan serta pagu anggaran indikatif tersebut dilakukan ketika proses pembahasan PPAS tanpa melakukan perubahan nota kesepakatan KUA. Yang kedua adalah proses penyusunan prioritas dan plafon anggaran sementara atau PPAS. Berdasarkan KUA yang telah disepakati, kepala daerah menyampaikan rancangan PPAS kepada DPRD untuk dibahas oleh TAPD bersama panitia anggaran DPRD. Substansi rancangan PPAS dimaksud meliputi urutan prioritas program dan kegiatan serta sasaran dan target kinerja masing-masing program dan kegiatan yang didasarkan pada KUA dan pagu anggaran definitif menurut urusan pemerintahan, organisasi, dan berdasarkan pengelompokan belanja tidak langsung dan belanja langsung yang dituangkan dalam nota kesepakatan PPA antara kepala daerah dengan pimpinan DPRD. Yang ketiga adalah proses penyusunan dan penyampaian surat edaran kepala daerah tentang pedoman penyusunan RKA SKPD.
Surat Edaran Kepala Daerah tentang Pedoman Penyusunan RKA SKPD disampaikan kepada SKPD. Penyusunan RKA SKPD didasarkan pada program dan kegiatan serta pagu anggaran definitif yang tercantum dalam nota kesepakatan PPA antara kepala daerah dengan pimpinan DPRD. Substansi surat edaran kepala daerah tersebut mencakup PPA yang dialokasikan untuk setiap program SKPD berikut rencana pendapatan dan pembiayaan. Sinkronisasi program dan kegiatan antar SKPD dengan kinerja SKPD berkenaan sesuai dengan standar pelayanan minimal yang ditetapkan. Batas waktu penyampaian RKA SKPD kepada PPKD. Hal-hal lainnya yang perlu mendapatkan perhatian dari SKPD terkait dengan prinsip-prinsip peningkatan efisiensi, efektivitas, transparansi, dan akuntabilitas penyusunan anggaran dalam rangka penyampaian prestasi kerja. Dokumen sebagai lampiran menjadi KUA, PPA, kode rekening APBD, format RKA SKPD, analisis standar belanja, dan standar satuan harga. Yang keempat adalah proses penyusunan rancangan peraturan daerah tentang APBD dan rancangan peraturan kepala daerah tentang penjabaran APBD. Rancangan APBD yang disusun merupakan agregasi dari usulan-usulan yang telah disusun dan diajukan oleh organisasi pemerintah daerah maupun SKPD dalam lingkup pemerintah daerah yang dituangkan dalam masing-masing RKA SKPD. Usulan-usulan yang dimaksud merupakan jumlah anggaran pendapatan belanja setiap program dan kegiatan, serta pembiayaan yang hendak direalisasikan dalam 1 tahun anggaran. Anggaran yang disusun dan termuat dalam RKA SKPD mencerminkan anggaran berbasis prestasi kerja. Oleh karena itu, perlu disiapkan dan dipahami beberapa dokumen dalam rangka penyusunan anggaran berbasis kinerja, antara lain analisis standar belanja, tolak ukur kinerja, standar biaya, dan formulir RKA SKPD yang digunakan oleh SKPD untuk menyusun usulan program, kegiatan beserta anggarannya. Yang kelima adalah penyampaian dan pembahasan rancangan peraturan daerah tentang APBD dan peraturan kepala daerah tentang penjabaran APBD. Yang keenam adalah evaluasi APBD. Evaluasi APBD bertujuan untuk tercapainya keserasian antara kebijakan daerah dan kebijakan nasional, keserasian antara kepentingan publik dan kepentingan aparatur, serta meneliti sejauh mana APBD tidak bertentangan dengan kepentingan umum, peraturan yang lebih tinggi, dan peraturan daerah lainnya yang berlaku di daerah bersangkutan. Evaluasi APBD terdiri atas 2 tingkatan, yaitu evaluasi APBD provinsi dan evaluasi APBD kabupaten atau kota. Evaluasi APBD provinsi dilakukan oleh Menteri Dalam Negeri. Evaluasi dilakukan dengan melakukan penelaah atas APBD apakah sesuai dengan kriteria yang ditetapkan. Evaluasi APBD kabupaten atau kota dilakukan oleh gubernur. Evaluasi dilakukan dengan melakukan penelaah atas APBD apakah sesuai dengan kriteria yang ditetapkan. Yang ketujuh adalah proses penetapan peraturan daerah tentang APBD dan peraturan kepala daerah tentang penjabaran APBD. Berdasarkan hasil evaluasi APBD, pemerintah daerah menetapkan APBD menjadi peraturan daerah tentang APBD dan peraturan kepala daerah tentang penjabaran APBD. Struktur APBD. Ada pendapatan daerah. Pendapatan daerah meliputi semua penerimaan uang melalui rekening kas umum daerah yang menambah ekuitas dana, merupakan hak daerah dalam 1 tahun anggaran dan tidak perlu dibayar kembali oleh daerah.
Pendapatan daerah dikelompokkan atas pendapatan asli daerah, dana perimbangan, lain-lain pendapatan daerah yang sah. Kelompok pendapatan asli daerah dibagi menurut jenis pendapatan yang terdiri atas pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. Lalu kelompok pendapatan dana perimbangan dibagi menurut jenis pendapatan yang terdiri atas dana bagi hasil, dana alokasi umum, dan dana alokasi khusus. Sedangkan kelompok lain-lain pendapatan daerah yang sah dibagi menurut jenis pendapatan yang mencakup hibah berasal dari pemerintah, pemerintah daerah lainnya, badan atau lembaga atau organisasi swasta dalam negeri, kelompok masyarakat atau perorangan, dan lembaga luar negeri yang tidak mengikat. Dana darurat dari pemerintah dalam rangka penanggulangan korban atau kerusakan akibat bencana alam. Dana bagi hasil pajak dari provinsi kepada kabupaten atau kota, dana penyesuaian dan dana otonomi khusus yang ditetapkan oleh pemerintah, dan bantuan keuangan dari provinsi atau dari pemerintah daerah lainnya. Belanja daerah. Belanja daerah meliputi semua pengeluaran dari rekening kas umum daerah yang mengurangi ekuitas dana. Merupakan kewajiban daerah dalam 1 tahun anggaran dan tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh daerah. Belanja daerah terbagi menjadi 2, yaitu belanja tidak langsung dan belanja langsung. Untuk belanja tidak langsung, yaitu belanja yang penganggarannya tidak dipengaruhi secara langsung oleh adanya usulan program atau kegiatan. Belanja tidak langsung pada umumnya merupakan belanja yang dianggarkan secara berkala atau periodik, yang misalnya belanja gaji pegawai dianggarkan setiap bulan sebagai konsekuensi dari kewajiban pemerintah daerah. Untuk kelompok belanja tidak langsung dibagi menurut jenis belanja yang terdiri dari belanja pegawai, belanja bunga, belanja subsidi, belanja hibah, belanja bantuan sosial, belanja bagi hasil ke provinsi, kabupaten, kota, dan desa, belanja bantuan keuangan ke provinsi, kabupaten, kota, dan desa, dan yang terakhir belanja tidak terduga. Lalu untuk belanja langsung, yaitu kelompok belanja langsung merupakan belanja yang dianggarkan terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan. Belanja langsung merupakan belanja yang dianggarkan sebagai konsekuensi adanya usulan program atau kegiatan. Belanja langsung dapat dinamakan dengan belanja aktivitas atau belanja kegiatan. Kelompok belanja langsung dari suatu kegiatan dibagi menurut jenis belanja yang terdiri atas yaitu belanja pegawai, belanja barang dan jasa, dan belanja modal. Surplus atau defisit. Selisih antara anggaran pendapatan daerah dengan anggaran belanja daerah mengakibatkan terjadinya surplus atau defisit APBD. Surplus anggaran terjadi apabila anggaran pendapatan daerah diperkirakan lebih besar dari anggaran belanja daerah. Defisit anggaran terjadi apabila anggaran pendapatan daerah diperkirakan lebih kecil dari anggaran belanja daerah. Batas maksimal defisit APBD untuk setiap tahun anggaran berpedoman pada penetapan batas maksimal defisit APBD oleh Menteri Keuangan. Pembiayaan daerah meliputi semua transaksi keuangan untuk menutup defisit atau untuk memanfaatkan surplus yang dirinci menurut urusan pemerintah daerah, organisasi, kelompok, jenis, objek, dan rincian objek pembiayaan. Pembiayaan daerah terdiri dari penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan. Yang pertama, penerimaan pembiayaan mencakup sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya atau SILPA. Yang kedua, pencairan dana cadangan. Yang ketiga, hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan. Yang keempat, penerimaan pinjaman daerah. Yang kelima, penerimaan kembali pemberian pinjaman. Dan yang terakhir, penerimaan piutang daerah.
Sedangkan pengeluaran pembiayaan mencakup pembentukan dana cadangan, penyertaan modal atau investasi pemerintah daerah, pembayaran pokok utang, dan pemberian pinjaman daerah. PP nomor 71 tahun 2010. Laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD berupa laporan keuangan dengan berpedoman pada Standar Akuntansi Pemerintah atau SAP PP nomor 71 tahun 2010. Komponen laporan keuangan berdasarkan PP nomor 71 tahun 2010 meliputi yang pertama, laporan realisasi anggaran atau LRA. Yang kedua, laporan perubahan saldo anggaran lebih atau LPSAL. Yang ketiga, neraca. Yang keempat, arus kas atau LAK. Yang kelima, laporan operasi atau LO. Yang keenam, laporan perubahan ekuitas atau LPE. Dan yang ketujuh, catatan atas laporan keuangan. Tidak ada lagi komponen laporan keuangan yang disebut nota perhitungan sebagaimana disebutkan di PP nomor 105 tahun 2000.